Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Putra Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga saya dapat melaksanakan proposal evaluasi saya yang berjudul Evaluasi Program Ekstrakurikuler Futsal untuk meningkatkan minat siswa di SMA Kristen Rantepao. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilmayanti Palamba dengan NIM 220115023. Langsung saja bab 1. Latar belakang yang terbagi atas 3 landasan, yaitu yuridis, empiris, dan teoritis. Langsung saja pada landasan pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, menurut Hastuti 2008, halaman 63, ekstrakurikuler merupakan program sekolah berupa kegiatan siswa optimasi pelajaran terkait menyalurkan bakat dan minat, kemampuan, dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut memperoleh manfaat dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kegiatan yang diikuti. Selanjutnya, olahraga futsal di SMA Kristen Rantepao cukup digemari oleh siswa, namun kurangnya respon dari pihak sekolah mengakibatkan kurangnya tingkat minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMA Kristen Rantepao ini juga dipengaruhi oleh banyaknya faktor, diantaranya faktor internal yaitu hobi atau bakat, perhatian, aktivitas, perasaan senang, sedangkan faktor eksternal yaitu peran guru atau pelatih, fasilitas, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk dalam pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dalam kajian evaluator mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, akan ditemui berbagai kemungkinan permasalahan untuk menjaga agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan evaluator. Maka batasan masalah pada evaluator ini adalah evaluasi program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan minat siswa di SMA Kristen Rantepao. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana evaluasi program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan minat siswa di SMA Kristen Rantepao? Baik, selanjutnya kita masuk dalam tujuan evaluator. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari evaluator ini adalah untuk mengetahui evaluasi program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan minat siswa di SMA Kristen Rantepao. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat evaluasi. Yang pertama, manfaat secara teoritis memberikan informasi dan menggambarkan mengenai minat siswa di SMA Kristen Rantepao dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap peningkatan kualitas kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMA Kristen Rantepao. Yang kedua, manfaat secara praktis dibagi 3. Yang pertama, bagi sekolah. Bagi siswa, evaluator ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut siswa dapat berprestasi. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru pembimbing ekstrakurikuler evaluator ini diharapkan dapat menambah kreativitas guru dalam mengajar ekstrakurikuler futsal dan meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal. Yang ketiga, bagi peneliti, ini sebagai bahan informasi dan bahan rujukan terkait tentang minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal. Yang terakhir, definisi operasional. Futsal yang dinyatakan sebagai variabel bebas atau X dan minat siswa yang dinyatakan sebagai variabel terikat atau Y. Kedua variabel di atas didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Yang pertama,
Ekstrakurikuler futsal adalah kegiatan olahraga futsal yang dilaksanakan di luar jam mata pelajaran dan merupakan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. Yang kedua, minat siswa terhadap suatu hal merupakan hasil belajar dan mendukung proses belajar selanjutnya. Minat dapat dikembangkan dengan memperhatikan minat-minatnya yang telah ada pada siswa, dan apabila siswa yang tertarik untuk menyukai suatu aktivitas, misal salah satunya ekstrakurikuler olahraga, maka siswa dapat dikatakan memiliki minat. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Hal senada dikemukakan oleh Djali, Mulyono, dan Ramli 2000 halaman 3. Mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Selanjutnya, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terrealisasi. Selanjutnya, menurut Kronberg dan Stuflebeam yang dikutip oleh Suharsimi, Hari Kunto, dan C.P. Safruddin Abdul Jabbar, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Selanjutnya, menurut Abdul Rahman Saleh juga mendefinisikan bahwa program ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan pengetahuan, pengembangan, bimbingan, dan pembinaan siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang. Menurut Depdiknas 2004 halaman 1, dalam Triani Hastuti 2008 halaman 63, ekstrakurikuler merupakan program sekolah berupa kegiatan siswa yang bertujuan memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, optimalisasi pelajaran yang terkait menyalurkan bakat dan minat, kemampuan dan keterampilan, serta untuk lebih memantapkan kepribadian siswa. Selanjutnya, menurut Dendi Sugono 2008 halaman 401, futsal adalah olahraga permainan sepak bola dengan lapangan dan gawang lebih kecil. Biasanya dimainkan di dalam ruangan besar. Masing-masing tim terdiri atas 5. Selanjutnya, futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brasil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brasil di luar ruangan pada lapangan berukuran biasa. Selanjutnya, menurut Sumadi Suryoproto 2006 halaman 70, minat adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Sudibyo Setiobroto 2002 halaman 22, minat adalah sumber penggerak dan penolong tingkah laku individu memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa timbulnya minat adalah rasa senang atau ketertarikan terhadap sesuatu yang dianggap menarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu, maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap suatu objek yang diminati tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam bab 3, yaitu evaluasi program apa yang dilakukan. Di sini dijelaskan pula bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terrealisasikan. Dalam penelitian ini, model evaluasi yang akan digunakan adalah evaluasi model CIPP. Evaluasi program model CIPP mula-mula dikembangkan oleh Stuflebeam dan Guba. Selanjutnya, model CIPP ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik siswa dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk dalam lingkup tempat dan waktu evaluasi. Waktu evaluator ini dilaksanakan pada bulan Juni. Tempat evaluator, lokasi evaluator ini akan dilakukan di SMA Kristen Rantepao, tepatnya pada siswa kelas 10 dan 11, alamat Jalan Pongtiku nomor 41 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Alasan evaluator memilih tempat ini adalah evaluator pernah melakukan kegiatan magang di sekolah atau PLP 2. Baik, selanjutnya kita masuk dalam metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan angket. Ini diberikan untuk siswa untuk mengetahui sebagaimana minat siswa dalam ekstrakurikuler futsal di SMA Kristen Rantepao. Jadi wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data ketika evaluator sebagai bahan studi pendahuluan untuk mencari permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, angket. Teknik analisis data yang ditetapkan dalam evaluator ini adalah analisis UJT yang dibantu dengan program SPSS. Tujuan penggunaan angket ini adalah untuk mengetahui kebutuhan ekstrakurikuler futsal serta untuk menvalidasi dan membantu evaluator dalam melakukan revisi ekstrakurikuler futsal. Selanjutnya, metode analisis data. Evaluator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis evaluator korelasi hubungan kausal. Menurut Sugiono, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Demikianlah isi evaluasi saya tentang ekstrakurikuler futsal di SMA Kristen Rantepao. Jika ada saran dan kritikan, saya persilakan. Terima kasih.